Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya mau mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembalikan fungsi sungai yang ada di Bekasi Utara, tepatnya di Tambun ya. Nah, di sini ada namanya PJT ya, Kali PJT. Kali PJT itu adalah Perum Jasa Tirta. Jadi daerah sini dulunya dikelola oleh PJT ya, teman-teman. Dan dengan berjalannya waktu, sungai-sungai yang ada di sini itu 80% dirubah fungsinya menjadi tempat tinggal. Sehingga ketika ada limpahan air cukup besar dari puncak Bogor ya, ataupun hujan besar, dan terjadi banjir, ya, diakibatkan karena tidak mampunya aliran sungai di Bekasi untuk menerima aliran tersebut, sehingga meluber kemana-mana nggak karu-karuan karena wilayahnya diuruk, ditimbun menjadi tempat tinggal. Salah satu contohnya adalah di depan kita ini ya, yang harusnya 10 meter dari sini ke sana itu menjadi 1 meter. Gokil. Oke, baiklah. Dan berkat kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, dengan tindakannya yang tegas dan humanis, sehingga berhasil merelokasi warga-warganya yang ada di atas Kali PJT ini, diberikan kompensasi ya, sehingga tidak terjadi kisruh ataupun pertikaian antara rakyat dan aparatur negara ya. Sehingga saat ini alhamdulillah sejauh ini saya melihatnya berjalan lancar, dan saya cukup salut sih teman-teman dengan dengan Kang Deddy Mulyadi ya, karena pendekatannya itu sangat humanis dan terstruktur gitu loh, nggak asal-asalan, sehingga programnya itu berjalan lancar hingga saat ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada pohon tumbang ya, mungkin karena hujan yang besar, dan seperti biasa masih banyak sekali sampah masyarakat, asal buang saja nggak karu-karuan. Jorok. Dan di sini warganya memanfaatkan untuk mancing. Misi Pak, dapat ikannya sudah berapa Pak? Belum Pak. Belum? Belum. Oh, baru mancing? Baru mulai? Mancing, iya. Pak, mau nanya, namanya siapa Pak? Namanya Sarbini Pak. Sarmini? Sarbini. Sarmidi? Sarbini, Balai Sarbini. Balai Sarbini? Iya. Nah, Bang Sarmini, Iya. datang dari mana Bang? Dari sini Pak, lingkungan sini saya, Desa Sri Amur. Oh, Desa Siamur dekat sini juga ya, Iya. berarti Akamsi ya? Iya, Gabus Bulak Pak. Bang, ini kan Kang Deddy Mulyadi baru saja melakukan satu kebijakan, yaitu Iya. perapihan nih Bang. Abang setuju atau tidak di Bang perapian ini? Kalau saya mah setuju buat Pak. Kenapa? Biar semuanya kondisi rapi semua. Ya nggak ada bangunan liar gitu Pak. Jadi kalau bakal mancing juga, ibaratnya pemancing jadi seneng ya. Karena sebelumnya sini tertutup Bang ya? tertutup Pak, tertutup. Kita nggak tahu nih kalau ini, Nggak tahu kalau ini sungai sebenarnya? Ini sungai, bener. Wow, gokil, berarti emang parah banget Bang ya? Ini sebaru ini Pak, kalau ini sungai dari pemerintah gitu. Oh. Abang asli Bekasi? Asli sini. Besar di sini? Besar di sini. Masya Allah, besar di sini saja nggak tahu kalau ini ada sungai di sini Bang ya? Nggak tahu Allahu saya. Akbar. Saya tahunya sungai yang di sini aja depan. Kali Gabus doang? Oh, Kali Gabus. Ternyata di sini ada PJT. Sini ternyata ada. Saya nggak tahu. Saking parahnya Bang ya? Saking parahnya ketutup Pak. Soalnya ini ketutup wilayahnya, jadi kita nggak tahu. Di sini juga sebelumnya nggak boleh mancing kan ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Saya punya pribadi. Punya pribadi ya?
Padahal sungai negara yang punya ya. Negara. Untuk rakyat harusnya ya. Makanya kita kok ada sungai di sini. Gitu. Nah, kira-kira kalau ada Kang Deddy Mulyadi nih di depan Abang, apa yang Abang mau sampaikan? Ya saya sih ya sebagai lingkungan Sri Amur ya. Wilayah Sri Amur ini harus dirapikan gitu, Pak. Jangan cuman berarti dirapi-rapiin doang, maksudnya bener-bener dijaga lah sampai seterusnya gitu. Takutnya 5 tahun mendatang ganti kebijakan lagi. Beda lagi gitu. Bang, saya mau nanya, Abang setuju nggak kalau di sini ditanggul nih, Bang? Iya. Hah? Setuju saya. Ditanggul, setuju ya? Setuju. Biar rapi ya? Biar rapi, Pak. Biar rapi. Semua sampai ke sono. Soalnya ke sono pembangunan liar semua kan. Oke. Jadi sampah-sampah tuh, wah. Saya lihat aja dari sono sampah tuh pada enggak ini deh. Kayak berantakan semua, sampah-sampah nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang beres ya? Nggak ada yang beres. Kayak pas Gubernurnya Deddy tuh, ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Semua jadi dirapiin. Jadi rapi ya? Jalanan di depan situ juga rapi. Ya, saya pengennya sih ya di paku bumi gitu, maksudnya kiri kanannya dipancang, rapi. Dipancang ya? Di jalanannya agak diperlebar aja sih. Gitu. Oke. Mudah-mudahan aja keinginan Abang didengar oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Iya. Amin. Tapi saat Apalagi? permintaan ya. Kalau daerah Sri Amur kan jalan itu belum ada jembatan tuh. Di mana? Yang di dekat, kalau yang di sini kan Sas Baru. Yang di sana kan Bebelan. Yang daerah Sri Amurnya belum ada. Sri Amur. Sri Amur. Iya, yang tembus ke Balen gitu. Ke Balen. Jadi kalau orang tuh kalau mau kerja, jadi dia muter langsung. Jadi dia muter ke Bebelan, dia muter ke Wisma Asri. Jadi saya pengennya tuh kondisif, kalau orang sini kan pegawai semua, jadi lurus gitu, nggak ada kemacetan antara Bebelan sama daerah Wisma Asri. Gitu. Oke. Mudah-mudahan aja keinginan Abang didengar oleh KDM dan direalisasikan, Bang ya. Amin. Itu aja sih. Oke, makasih Bang ya atas waktunya. Satu lagi, ini ikannya segede apa di sini? Saya kemarin lumayan dapat 4 jari ya. 4 jari. Wow. Panjang kali lebarnya berapa ya? Kali hampir 4 jari ya. Oh, setelapak lah ya. Oke, makasih Bang ya. Seperti itu teman-teman keinginan masyarakat, dan dia kaget juga. Bayangin aja coba, saking parahnya ini Bekasi Utara, masyarakatnya aja nggak tahu kalau di sini tuh ada sungai coba. Berarti emang parah banget di sini ya. Ya Allah ya Robbi. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas kebijakannya. Masya Allah. Masyarakat sini aja nggak tahu kalau ada sungai teman-teman. Nah teman-teman, nanti ini bocoran ya. Bocoran bagi kalian. Jadi nanti di sini akan ada namanya proyek proyek sodetan. Jadi sodetan nih, cuma saya nggak tahu nih sodetannya ini dia berbentuk kayak sodetan Kali Ciliwung kah, atau dia hanya bersifat gorong-gorong. Ini kita nggak tahu nanti ya. Nanti kita lihat bagaimana endingnya. Cuma di sini kalau kita lihat ya, memang juga sungainya itu dia tertutup ya, tertutup. Jadi nggak kebuka sama sekali. Tidak ada. Jadi jalur yang di sebelah sana itu sudah kebendung gitu loh. Berarti sistem RT RW-nya di Tambun Utara memang ini butuh perapihan lebih bagus ya. RT RW itu adalah rencana tata ruang wilayah ya teman-teman. Jadi setiap daerah itu memiliki RT RW tersendiri. Dan memang di Bekasi Utara ini, khususnya di Tambun ya, memang ini awalnya itu kayak di Rawabelong ya. Rawabelong itu dulu kenapa dikatakan rawa? Karena memang suasananya itu memang rawa-rawa semua, Rawabelong. Rawamangun juga itu sama ya, dulu juga banyak sekali rawa-rawa, tapi saat ini sudah berubah jadi bangunan, jadi sudah semakin habis resapan airnya ya. Nah,
Di Tambun Utara juga ini sama teman-teman, rawa juga, sehingga memang ketika ada pembangunan itu wilayahnya juga memang harus butuh waktu ya untuk ditata dengan baik, dan juga banjir juga tuh rata-rata kalau daerah baru itu memang kadangkala akan mengalami banjir besar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya pun waktu saya kecil ya, di Makassar, ada di wilayah BTN Minahasa Upah. Itu kalian yang asli Makassar ini pasti tahu BTN Minahasa Upah. Saya tinggal di Blok F. Jadi dulu banget tahun 97-96 itu ada banjir 5 tahunan. Itu teman-teman, banjirnya sampai sepinggang saya. Sepinggang, jadi ada sekitar hampir 1,5 meter orang dewasa ya. Jadi kalau anak kecil ya sedada lah ya. Nah, itu Blok F-nya teman-teman. Nah, kalau di Blok K, Blok L itu sampai 2 meter kadangkala. Karena pada saat itu RT RW, rencana tata ruang wilayah di tempat saya tinggal di BTN Minahasa Upah itu memang acak adut di situ, karena memang dulu juga merupakan rawa-rawa sama seperti di sini. Dan belum ada sungai. Nah, setelah kejadian itu Pemda Makassar akhirnya mengambil keputusan untuk membuatkan sungai di belakang, saya lupa namanya. Nama sungainya, ya Allah, saking lamanya itu saya tinggal di Makassar. Ya, saya tinggal di Makassar ya. Sungai, saya lupa deh. Akhirnya dengan ada sungai tersebut, alhamdulillah banjir 2 meter itu tidak pernah terjadi lagi. Nah, sama halnya di sini teman-teman. Kemarin tuh banjirnya katanya yang sebelah sana sih di daerah Dharma Wangsa itu katanya banjirnya 2 meter. Cuma kalau di sini ini kata sepinggang, sebetis sampai sepinggang lah betisnya yang kemarin ya. Itu diakibatkan karena memang tidak ada namanya aliran air yang mengaliri di tempat ini dengan bagus gitu loh. Karena ini bukan rata-rata, semuanya kayaknya kebendung semua ya. Entah kebendungnya karena sedimentasi ataupun di bendungnya karena dibuatkan tanggul seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan musibah kemarin itu ada hikmah yang didapat ya, khususnya bagi pemimpin kita untuk mengambil kebijakan yang lebih strategis lagi dan harus dieksekusi rencana tersebut sehingga masyarakat itu merasakan manfaat dari rencana tersebut gitu loh. Salah satunya adalah pembuatan ataupun normalisasi kali PJT ini, yang nantinya di sebelah sana itu akan ada sodetan. Jadi dari kali di sini itu nyambung ke kali Sri Mukti dan masuknya endingnya nanti ada di Kali Gabus. Nah, di sini juga teman-teman nanti akan dibangun gorong-gorong ataupun sodetan. Ini lagi saya bingung nih, sodetannya ini apakah berbentuk jalur jacking kah? Jalur jacking itu kalian Google aja ya, kalian cari aja di Google. Jadi jalur jacking itu adalah jalur air bawah tanah untuk memperlancar aliran air atau perpindahan air dari satu wilayah dengan wilayah yang lain tanpa terlihat di atas teman-teman. Jadi dia main di bawah tanah begitu. Jadi dia sistem bor BSM kalau nggak salah, boring system machine. Jadi dibor di bawah tanah, terus nanti situ akan ada roving shaft untuk mengatur ataupun bak kontrol ya, untuk mengatur aliran air di tempat tersebut. Jadi nanti akan lurus, nanti akan masuk belok kanan, itu masuk ke CBL Cikarang Bekasi Laut. Nah, CBL ini nanti endingnya adalah di sang rival. Nanti endingnya adalah ke Laut Marunda seperti itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman jalan-jalan kita ya. Jangan lupa subscribe untuk bagi kalian yang mau mengetahui perkembangan normalisasi di Bekasi ini. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa berkembang dan membawa manfaat untuk orang lain lebih banyak lagi. Dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin Jabar 1 selama 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan beliau amanah sehingga bisa
menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat Jawa Barat. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Kali PJT untuk normalisasi atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.